Aprileni Subiantoro, begitulah nama lengkap perempuan yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tetapi ia kemudian dikenal luas sebagai Ellen Subiantoro. Tumbuh dalam keluarga dengan latar belakang hukum yang kuat, Ellen kecil selalu punya satu jawaban saat ditanya soal cita-citanya. Dia mengatakan, saya mau jadi seperti ayah. Tekad itu ia bawa sungguh-sungguh dari bangku SD hingga SMA, dan ia tidak pernah absen dari peringkat pertama di kelasnya. Kecerdasan dan kerja kerasnya membawanya ke Universitas Indonesia tempat ia meraih gelar sarjana hukum dengan predikat cum laude. Dari kampus itulah langkah besar yang dimulai. Pada tahun 1968, Ellen resmi bergabung dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, memulai karir yang panjang yang akan berlangsung hampir 4 dekade. Sepanjang karirnya, Ellen kerap menjadi sasaran tawaran suap dari berbagai pihak yang ingin meloloskan perkaranya. Namun tak satu pun yang berhasil. Baginya, integritas bukan sekadar nilai, ia adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan uang maupun jabatan. Puncak karir itu tiba ketika Ellen dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Pembinaan atau Jambin, menjadikannya perempuan pertama yang menduduki posisi Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebuah sejarah yang ia torehkan bukan dengan ambisi, melainkan dengan integritas dan pengabdian selama puluhan tahun. Pada 1 Mei 2007, di usia 60 tahun, Ellen memilih pensiun bukan karena lelah, melainkan karena ia merasa sudah waktunya kembali kepada keluarga yang selama ini setia menunggunya. 40 tahun mengabdi, satu kalimat yang tinggalkan untuk generasi berikutnya adalah, perempuan pun perkasa. Perkenalkan, aku Izzy Mediveka Belahan Jiwa, saat ini menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, program reguler tahun 2023. Halo, nama aku Sarah Natania Ginting dari FHUI 2023 reguler. Perkenalkan, nama saya Fahrian Raka Asyura dari Angkatan 2024 program studi reguler. Perkenalkan, nama saya Hani Anggreni, saya sekarang semester 6 Angkatan 2023 reguler. Perkenalkan, nama aku Muhammad Eksal Razak dari FHUI Angkatan 2025 prodi reguler. Tentu saja perempuan bisa dan cocok menjadi jaksa, namun dalam proses menjadi jaksa, dalam proses seleksinya terutama perempuan menghadapi banyak isu struktural yang menyebabkan mereka terhambat. Jadi menurut aku harusnya semua orang, baik itu perempuan maupun laki-laki, bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi jaksa. Sebenarnya kalau melihat dari sekarang itu kesetaraan gender juga udah lumayan diangkat lah isunya. Jadi menurut saya sebenarnya perempuan juga cocok-cocok aja kalau misalkan jadi jaksa. Bisa, semua bisa menurut saya, nggak mandang gender sih. Bisa banget, karena sebenarnya dari aku sendiri nggak punya alasan mendasar kenapa perempuan itu tidak bisa menjadi jaksa. Tentu saja tidak, karena isu-isu struktural yang sudah saya sebutkan sebelumnya, perempuan menghadapi masalah juga ketika berada dalam kondisi pekerjaan menjadi jaksa. Sebenarnya kurang tahu juga ya dengan ekosistem di sana bagaimana, tetapi seringkali di kehidupan kita ini kan perempuan kayak dianggap lebih emosional, terus akhirnya tidak dianggap terlalu serius. Namun yang namanya jaksa kan dia punya kapabilitasnya tersendiri yang sudah dites juga kan. Jadi menurutku itu nggak cuma tentang gender. Kalau misalkan dilihat dari realita aja, mungkin sedikit berbeda ya, karena emang mungkin pandangannya kalau misalkan perempuan terkadang mungkin mereka dapat diskriminasi kecil-kecilan lah istilahnya. Jadi bisa jadi rasa hormatnya berbeda antara jaksa yang perempuan dan jaksa yang laki-laki. Kenyataannya sih menurut aku enggak, soalnya institusi publik secara umum itu sebenarnya masih sangat misoginis terhadap perempuan. Jujur dari berapa banyak presiden kita yang cewek cuman satu. Karena institusi kita tuh masih melanggengkan perempuan itu harusnya nggak di tempat-tempat yang kayak pemerintahan. Sebenarnya kalau Indonesia sendiri mungkin karena memang masih ada stigma bahwa mungkin pekerjaan tersebut dilakukan oleh laki-laki, sebenarnya pasti ada kesulitannya tersendiri. Cuma dari aku pribadi seharusnya hal tersebut tidak ada. Tentu saja apabila sudah menjadi mimpi, kita harus selalu mengejarnya. Walaupun memang ada isu-isu struktural yang sudah saya sebutkan, semua bisa tetap terjadi. Saya percaya bahwa dengan cukup semangat dan dengan cukup doa kerja keras, kita bisa mengubah struktur sistem sekarang dimulai dari diri kita sendiri. Semangat! Nggak saja, soalnya ya udah dicoba aja, dan menurut aku perempuan itu boleh mencoba apapun yang sekiranya ia ingin capai. Tetap semangat, karena peluang jadi jaksa sebenarnya buat perempuan sama laki-laki harusnya sama. Dan menurut saya sendiri,
yang penting menjadi jaksa itu menjadi jaksa yang jujur dan ya menegakkan hukum sesuai sebagaimana hukum itu intended to be gitu. Jadi intinya tetap semangat dan semoga tetap menjaga keadilan. Menurut aku gas aja, lawan terus. Kalau misalnya emang ada stereotip sistematis yang dirancang untuk merendahkan perempuan, harus dilawan, didobrak ke atas. Ingat, ini kita lebih gede guys. Kalau mungkin dari aku semangat aja karena baik apapun itu cita-citanya, pekerjaan apapun itu harusnya tidak dibatasi oleh stigma apapun, sehingga ya baik itu perempuan ingin menjadi jaksa, semangat saja, semoga karirnya dimudahkan di masa depan dan semangat aja deh.